Tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia harus menelan pil pahit di bulu tangkis bergu Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok. Kedua tim sama-sama tersisih di laga perdana yang langsung memainkan babak perempat final. Lalu bagaimana dengan nomor perorangan? Apakah kita masih bisa berharap untuk mendapatkan medali dari cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2022 ini? Sore ini saya akan berbincang dengan pengamat bulu tangkis sekaligus pemimpin redaksi majalah bulu tangkis, Bung Daryadi. Halo, selamat sore Bung Daryadi. Selamat sore Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bung Daryadi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Bung Daryadi, langsung saja ini sebelum berbicara soal nomor perorangan, apa catatan Anda terkait dengan tim bergu putra dan putri Indonesia yang sama-sama harus tersisih di laga perdana? Iya, memang di bulu tangkis kita berharap ada 3 medali emas seperti dicanangkan oleh PBSI dari bergu putra, kemudian dari tunggal putra dan ganda putra. Kalau di bergu putra alasannya cukup jelas, kita berada di unggulan pertama dan kita juga memiliki reputasi walaupun medali perak yang kita dapatkan di tahun 2018 yang lalu. Namun di luar dugaan kita kalah dari tim Korea. Itu sangat disayangkan karena secara materi seharusnya kita bisa atasi tim Korea walaupun mereka memiliki materi pemain ganda, 2 pasangan yang memang tangguh dan kita memang harus akui kalah ganda kita dari mereka. Namun di tunggal itulah yang sangat disayangkan karena materi yang kita punya, Ginting, Jojo, ataupun juga Chico itu di atas dari peringkat ataupun juga pengalaman bertanding itu lebih baik dibandingkan tunggal putra dari Korea. Namun di luar dugaan justru kita kehilangan angka ketika Jojo tampil di tunggal kedua dari pemain peringkat 119 dunia. Ya padahal Jojo kita tahu berada di peringkat 5 dunia. Itulah ketika dalam pertandingan bergu ternyata peringkat kan hanya soal angka, tapi ketika sudah bertanding di lapangan situasinya bisa menjadi berbeda. Ketika Jojo tidak bisa mengatasi ketegangan yang dialami, situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari Korea. Inilah situasinya yang membuat tim Indonesia akhirnya harus kalah 1-3 dari Korea dan gagal untuk bisa membawa pulang memenuhi target di nomor bergu di bergu putra. Bahkan perunggu pun kita tidak dapat. Sementara di putri memang harus diakui undian kurang begitu menguntungkan. Kita langsung berhadapan dengan tim tangguh China yang kalau dilihat dari sisi materi baik tunggal ataupun ganda harus diakui seluruh materi pemain kita memang di bawah para pemain China dan terbukti kita kalah memang 0-3 dari mereka sehingga medali perunggu yang pernah kita dapatkan di Jakarta 2018 yang lalu kita gagal ulangi. Dalam artian memang di bergu baik bergu putra ataupun di bergu putri kita gagal total, Mas Iqbal. Bung Daryadi, menarik ketika Bung Daryadi tadi mengungkapkan bahwa salah satu faktornya adalah terkait dengan ketegangan, terutama terhadap Jojo saat bertanding melawan Korea Selatan. Lalu apakah ini memang benar-benar hanya satu faktor ini saja yang menyebabkan bahwa Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan dari Korea Selatan? Ya, memang ketika seorang pemain dibebankan dia harus menang dengan peringkat yang terpaut jauh ya. Jojo peringkat 5, sementara lawannya 119. Situasinya ketika lawan justru melihat Jojo bermain tidak nyaman, tidak seperti apa yang pernah dia perlihatkan saat menjadi juara di Hong Kong 2 pekan lalu. Dan ini kita lihat pemain Korea ini justru semakin nekat. Dia bisa tampil nothing tulus karena dia sadar peringkat dia juga di bawah, jauh di bawah Jojo. Sehingga situasi ini justru bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Korea yang kita lihat bermain memang sesungguhnya standar saja dia bermain. Namun ketika Jojo tidak bisa main lepas, tidak bisa bermain dengan nyaman, kemampuan terbaiknya dia tidak bisa keluarkan, akibatnya kesalahan-kesalahan sendiri justru banyak dia lakukan. Ini yang sangat disayangkan. Dan situasi ini ternyata berlanjut sampai dengan di nomor perorangan. Dan tadi bertanding berhadapan dengan Zhou Tianchen, juga Jojo harus kandas langsung di putaran pertama. Jojo menyandang status sebagai juara tunggal putra di tahun 2018 yang lalu. Dan lawan yang dihadapi hari ini adalah Zhou Tianchen, yang notabene adalah lawan yang dia kalahkannya di final di Jakarta tahun 2018 di final perorangan. Dan lawan ini justru bukan lawan yang sudah tidak muda lagi, sudah berusia 32 tahun, namun Jojo pun tidak tampil dengan permainan terbaik yang dia punya, sehingga dia tadi juga kalah 17-21, 17-21. Jadi sangat disayangkan peluang Jojo untuk bisa mengulang
prestasi yang dia dapatkan di tahun 2018 tidak bisa diulang lagi di kesempatan kali ini. Namun di tunggal putra kita masih berharap pada Anthony Ginting. Saya kira memang peluang Anthony Ginting relatif lebih besar, dan walaupun memang lawan-lawan yang dihadapi adalah lawan-lawan yang jauh lebih mudah. Kita ketahui di Thailand ada Kun Laput, di India ada Lakshya Sen, kemudian di tuan rumah China juga menurunkan di Sifeng, kemudian juga Jepang ada Kodai Naroka, yang kalau kita lihat 5 tahun lalu mereka belum tampil di Jakarta karena mereka adalah pemain-pemain yang saat itu masih junior, dan kini mereka sudah bisa tampil membela negaranya, sudah bisa melanjutkan perjuangan senior-senior mereka. Sementara Indonesia sejauh ini masih terus berharap pada Anthony Ginting dan Jonathan Christie, dan hari ini kita sudah kehilangan Jonathan Christie. Mudah-mudahan Ginting masih bisa terus bertahan, karena memang gempuran dari pemain-pemain muda inilah yang boleh dibilang menjadi tantangan yang cukup berat buat Anthony Ginting yang kini tinggal sendirian di sektor tunggal putra, Mas Iqbal. Baik, Bung Daryadi, semoga apa yang kita harapkan Indonesia bisa memperoleh target begitu ya, seperti yang tadi Bung Daryadi katakan, Indonesia punya target sebanyak 8 emas kalau saya tidak salah. Tentunya ini bisa benar-benar terwujud begitu sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia kembali, terutama di cabang olahraga bulu tangkis. Terima kasih Bung Daryadi, pengamat bulu tangkis sekaligus pemimpin redaksi majalah bulu tangkis, sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore Mas Iqbal.